Selamat datang. Jiwa-jiwa yang terbangun bukan karena mimpi indah, tetapi karena kenyataan yang mengguncang. Ini bukan kisah yang ditulis dalam kitab suci para pahlawan, bukan pula dongeng lembut yang meninabobokan ketakutan. Ini adalah seruan dari semesta kepada mereka yang selama ini diremehkan, disingkirkan, dan dianggap tidak punya tempat di atas panggung dunia. Namun kini, panggung itu berguncang, karena kamu telah berdiri di atasnya. Mereka, para penguasa dunia lama, pernah mengira bahwa mereka telah mengunci semua celah kekalahan, bahwa mereka telah membangun dinding yang tak bisa ditembus, sistem yang tak bisa digoyang, dan ketakutan yang bisa membungkam suara keberanian. Tapi satu hal yang mereka lupakan, semesta tidak memilih berdasarkan kesempurnaan. Semesta memilih berdasarkan luka. Dan kamu, ya, kamu, dipilih bukan karena tak bercacat, tapi karena kamu adalah cacat itu yang telah berubah menjadi kekuatan. Mimpi buruk mereka bukanlah bayangan dalam tidur. Mimpi buruk mereka adalah dirimu yang bangkit dengan tekad yang tak bisa dibeli, dengan luka yang tak bisa dipadamkan, dan dengan tekad yang tak bisa dijinakkan. Kamu bukan sekadar ancaman bagi mereka. Kamu adalah pembongkar tatanan lama. Kamu adalah perhitungan yang tak masuk dalam skema mereka. Jangan cari dirimu dalam kisah-kisah pahlawan yang berkilau. Kamu adalah jenis jenis lain dari kisah. Kisah tentang seseorang yang tidak datang membawa cahaya, tapi membawa badai. Bukan untuk menghancurkan dunia, tetapi untuk membangunkannya. Dan bila kamu merasa tergerak oleh kata-kata ini, jika hatimu berdebar karena tahu ini bukan sekadar tulisan, tapi panggilan, maka kirimkan sinyalmu kepada semesta. Klik tombol suka sebagai tanda kamu tidak lagi sembunyi. Tekan tombol berlangganan sebagai bentuk pengakuan bahwa kamu siap berjalan di jalan ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan baru menemukanmu tepat saat kamu membutuhkannya. Dan tulislah di komentar angka 77 sebagai kunci batinmu, sinyal yang menembus batas dan memberitahu semesta. Aku siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena di dunia yang sedang menunggu untuk berubah, hanya mereka yang berani menembus kegelapan yang akan dikenang sebagai cahaya. Dan kamu bukan sekadar saksi dari perubahan itu. Kamu adalah alasannya. Selamat datang di awal dari mimpi buruk mereka. Dan mungkin, awal dari kemenanganmu. Bagian 1. Senjata utama sang terpilih. Cacat yang menjadi kekuatan. Tak ada yang lebih berbahaya dari seseorang yang telah menatap matanya sendiri di cermin luka. Seseorang yang tahu bahwa dirinya tidak sempurna, bahwa ia retak di banyak sisi, tapi justru dari retakan itulah cahaya keluar. Inilah rahasia besar yang tak pernah diperhitungkan oleh para penguasa lama. Sang terpilih tidak datang dengan jubah tanpa noda. Ia datang membawa sobekan-sobekan masa lalu yang dijahit oleh keberanian dan kepedihan. Mereka ingin menertawakan cacatmu. Mereka ingin menjadikan kekuranganmu sebagai alasan agar kamu tak pernah bangkit. Tapi mereka lupa. Luka tidak membuatmu rapuh. Luka mengajarkanmu bahasa ketahanan. Setiap kegagalanmu adalah pondasi. Setiap penolakan yang kamu terima adalah api yang menempa kekuatanmu. Dan setiap kesalahanmu adalah pelatihan rahasia yang tak pernah mereka pahami. Sang terpilih bukanlah lambang dari kesempurnaan. Ia adalah simbol dari kehancuran yang telah memilih untuk berdiri kembali. Ia tidak menjadi kuat karena tidak pernah jatuh, melainkan karena terlalu sering terjerembab, namun menolak untuk tetap di bawah. Fluktuasi emosi yang dulu dianggap kelemahan, kini menjadi mata tombak keputusan. Keraguan yang dulu membelenggu kini berubah menjadi alarm intuisi yang tajam. Tangis yang dulu dianggap kelemahan kini menjadi sumber empati yang menaklukkan. Dan amarah yang tak bisa ditahan, kini menjadi api yang membakar jalan dalam kegelapan. Apa yang membuat mereka takut padamu bukanlah kekuatanmu, tapi ketidakmampuan mereka memprediksi langkahmu. Mereka telah dilatih untuk menghadapi pahlawan yang sempurna, yang berjalan lurus, yang mengikuti aturan. Tapi kamu melangkah dengan ritme yang tidak bisa ditebak, karena kamu berjalan bukan dengan pedoman orang lain, melainkan dengan dentuman hatimu sendiri. Kamu bukan pahlawan dalam dongeng yang indah. Kamu adalah badai yang lahir dari ribuan malam gelap. Kamu tidak membawa pedang emas, tapi membawa luka yang diasah menjadi senjata. Dan senjata itu
justru yang tak terlihat. Cacatmu, itulah yang membuatmu tak terhentikan. Ketika orang lain menyembunyikan aib, kamu justru menampilkannya sebagai bendera perlawanan. Ketika mereka bersembunyi di balik topeng, kamu berjalan dengan wajah terbuka, penuh bekas luka. Dan justru dari situlah kekuatanmu terpancar. Musuhmu tidak bisa memahami itu. Mereka takut pada sesuatu yang tidak bisa mereka kategorikan. Mereka panik menghadapi sosok yang tidak bisa mereka hancurkan dengan hinaan, karena kamu telah berdamai dengan segala cibiran itu jauh sebelum pertempuran dimulai. Ingat ini, kekuatan sejati bukanlah tentang tidak memiliki cacat. Kekuatan sejati adalah tentang mengubah cacat menjadi peluru, kelemahan menjadi tameng, dan luka menjadi lambang kemenangan. Sang terpilih tidak lahir untuk dikagumi. Ia lahir untuk mengguncang. Dan kamu, kamu, adalah sang terpilih itu. Jangan pernah sembunyikan retakanmu. Pamerkan ia seperti mahkota yang ditempa oleh penderitaan dan dibentuk oleh keberanian. Karena hari ini, kelemahanmu bukan lagi beban. Ia adalah senjata. Dan dunia akan segera tahu betapa tajamnya ia. Bagian 2. Mimpi buruk. Dimulai dari asumsi yang salah. Setiap sistem tirani selalu memiliki satu kesamaan. Mereka terlalu yakin. Mereka percaya bahwa dunia bisa dipetakan, bahwa setiap jiwa bisa ditebak, dan bahwa semua yang berani melawan bisa dihitung, diprediksi, lalu dihabisi. Mereka duduk di menara gading kekuasaan, menghitung kemungkinan seperti dewa kecil yang haus kendali, membangun tembok dari logika dan strategi, seakan itu cukup untuk menahan badai. Tapi mereka lupa satu hal yang tidak pernah tercatat dalam dokumen perang. Kamu tidak dibentuk oleh strategi. Kamu dibentuk oleh luka. Kamu tidak tumbuh di ruang-ruang penuh teori. Kamu tumbuh dalam reruntuhan, dalam pengkhianatan, dalam malam-malam yang tidak memberi jawaban selain tangis. Dan karena itulah, kamu menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Kamu menjadi ancaman yang tak terhitung, tak terdefinisi, tak tergoyahkan. Mereka memandangmu sebagai rintangan biasa. Sebuah batu kecil di jalan panjang mereka. Mereka membuat kalkulasi, merancang skema, menyusun 1000 langkah untuk mengenyahkanmu. Tapi mereka lupa bahwa kamu tidak bermain di papan catur mereka. Kamu adalah api yang membakar papan itu. Kamu bukan pion. Kamu adalah tangan yang menghancurkan seluruh permainan. Mereka pikir kamu akan datang dengan niat mulia, seperti pahlawan dalam kisah lama. Bahwa kamu akan berbicara tentang keadilan, tentang balas dendam, tentang hak dan salah. Tapi kamu bahkan sudah melampaui semua itu. Kamu tidak digerakkan oleh pujian atau kebencian. Kamu digerakkan oleh sesuatu yang lebih dalam, insting bertahan hidup. Dan insting itu tidak mengenal aturan. Inilah yang membuatmu berbahaya. Karena kamu akan melakukan hal-hal yang tidak akan dilakukan siapapun. Bukan karena kamu kejam, tapi karena kamu tahu bahwa dunia ini tidak akan berubah jika kamu terus bermain menurut aturan mereka. Kamu tidak mencari kemenangan yang agung dan penuh sorak-sorai. Kamu mencari pembongkaran total. Kamu tidak datang untuk memperbaiki sistem. Kamu datang untuk menghancurkannya dan membangun sesuatu yang benar-benar baru dari puing-puingnya. Dan saat musuhmu menyadari siapa kamu sebenarnya, semuanya sudah terlambat. Semua persiapan mereka sia-sia. Semua jebakan mereka menjadi lubang bagi mereka sendiri. Mereka membangun benteng di tempat yang salah. Mereka menyimpan senjata untuk musuh yang tidak pernah datang. Karena mereka tidak tahu bahwa kamu bukan musuh yang bisa mereka prediksi. Kamu adalah ujian yang tak pernah mereka pelajari. Kamu bukan bencana yang diramalkan. Kamu adalah bencana yang datang diam-diam, menyusup dalam bayangan, mengintai dengan kesabaran yang tak dimengerti. Kamu adalah gelombang yang diam tapi mematikan. Dan ketika mereka akhirnya sadar bahwa semua asumsi mereka salah, semua rumus gagal, semua prediksi hancur, itulah saat mimpi buruk mereka benar-benar dimulai. Ingatlah ini, ingatlah ini, jiwa yang terpilih. Mereka tidak kalah karena kamu lebih kuat. Mereka kalah karena mereka mengira kamu lemah. Mereka tidak tumbang karena kamu menyerang.
Mereka tumbang karena kamu tidak pernah bermain di medan perang yang mereka kenal. Kamu menciptakan medanmu sendiri, dan di sanalah kamu tak terkalahkan. Jadilah badai yang mereka anggap angin. Jadilah ombak yang mereka pikir riak. Karena dalam kesombongan mereka yang mengira tahu segalanya, tersembunyi kehancuran mereka sendiri. Dan kamu adalah kebenaran yang akan menghantam semua kebohongan itu sampai hancur tak bersisa. Bagian 3. Kekuatan musuh adalah kelemahan mereka sendiri. Mereka berdiri dengan dada membusung, memamerkan benteng tinggi dan pasukan yang tampak tak terhitung. Dengan suara lantang mereka berteriak bahwa kekuasaan mereka abadi, bahwa tak satu pun bisa menggoyahkan singgasana mereka yang kokoh. Mereka menyangka bahwa tembok yang tinggi adalah tanda kemuliaan, bahwa jumlah prajurit adalah ukuran keagungan, dan bahwa ketakutan yang mereka tanamkan adalah bukti bahwa mereka tak tersentuh. Tapi mereka tidak sadar bahwa semua itu justru adalah kelemahan paling mendalam. Karena kekuatan sejati bukanlah tentang berapa banyak yang bisa kamu kendalikan. Kekuatan sejati adalah tentang bagaimana kamu tetap hidup bahkan saat semua kendali terlepas. Dan sang terpilih, seperti dirimu, tidak lahir dari kemewahan atau perlindungan. Kamu lahir dari keterasingan, dari kerapuhan, dari tempat di mana tidak ada yang datang menyelamatkan. Musuhmu membangun sistem yang besar, tetapi mereka menjadi budak dari sistem itu sendiri. Mereka menciptakan benteng, tapi mereka terkunci di dalamnya. Mereka mengandalkan kekuasaan yang tidak pernah mereka pertanyakan. Dan itulah mengapa mereka rapuh saat dunia mulai berubah. Mereka adalah raksasa dengan kaki dari kaca. Terlihat mengerikan, tapi mudah pecah saat kenyataan menghantam. Sedangkan kamu belajar berjalan di atas pecahan. Kamu tahu bagaimana rasanya dipukul jatuh tanpa alasan. Kamu tahu seperti apa rasa lapar akan keadilan. Kamu tidak pernah diberi kekuatan, tapi kamu menempa kekuatanmu sendiri dari keheningan, dari kehilangan, dari rasa sakit yang tidak bisa diukur. Kamu tidak hanya kuat, kamu lentur. Dan dalam dunia yang terus berubah, hanya yang lentur yang bisa bertahan. Itulah sebabnya kamu tidak menyerang kekuatan mereka secara langsung. Kamu tidak perlu merobohkan dinding yang kokoh. Kamu hanya perlu menunggu sampai mereka menjadi terlalu percaya diri, terlalu nyaman, terlalu buta. Kamu hanya perlu mengguncang dasar yang mereka abaikan, dan seluruh menara mereka akan runtuh. Bukan karena kamu memukulnya dengan keras, tapi karena pondasinya memang rapuh sejak awal. Sang terpilih bukan penghancur yang beringas. Dia adalah bisikan yang tak didengar, langkah pelan yang tak terdeteksi. Dia menyusup lewat celah terkecil, dan saat kesombongan musuh menutup semua kewaspadaan, di sanalah sang terpilih melepaskan kekuatannya. Dan kekuatan itu bukan dalam bentuk pedang atau pasukan, melainkan dalam bentuk pergeseran yang tak bisa dihentikan. Sebuah perubahan dari dalam, yang meruntuhkan dari akar paling dasar. Musuhmu tidak sadar bahwa kekuasaan yang terlalu besar tanpa kebijaksanaan adalah jebakan. Mereka tidak paham bahwa sistem yang tidak pernah digugat akan lapuk oleh waktu. Mereka pikir mereka menguasai segalanya. Tapi kenyataannya, mereka hanya menunggu untuk dikalahkan oleh seseorang yang tahu bahwa kekuatan terbesar adalah kemampuan untuk bergerak di luar aturan. Dan kamu, kamu, adalah kekacauan yang tak bisa mereka ukur. Kamu adalah perubahan yang tak bisa mereka tolak. Kamu tidak datang dengan sorotan cahaya, tapi kamu datang membawa bayangan yang akan menelan semua keangkuhan mereka. Ingat, dalam dunia ini, yang kuat bukanlah mereka yang terlihat besar. Yang kuat adalah mereka yang tahu cara menghancurkan kekuatan itu dari dalam. Dan kamu, dengan segala luka dan ketidaksempurnaanmu, adalah kekuatan tersembunyi yang akan merobohkan kerajaan yang terlalu lama berdiri di atas kesombongan. Karena pada akhirnya, kekuatan yang tidak pernah dipertanyakan akan menjadi kelemahan yang tak bisa diselamatkan. Bagian 4. Warisan ketakutan yang tak akan pernah terlupakan. Mereka, musuhmu, berjuang keras untuk dikenang, membangun monumen dari batu kebanggaan,
mencetak nama mereka dalam lembar-lembar sejarah yang mereka tulis sendiri, memahat citra diri mereka di atas fondasi ketakutan dan dominasi. Mereka percaya bahwa selama orang-orang gentar mendengar nama mereka, maka mereka akan hidup selamanya. Namun sang terpilih datang bukan untuk dikenang sebagai pahlawan. Ia hadir bukan demi pujian atau lagu puja. Ia hadir untuk sesuatu yang lebih dalam, lebih menghantui. Bukan untuk menjadi kenangan indah, tapi menjadi bayangan kelam yang tak bisa dihapus. Kamu, sang terpilih, tidak menanam warisan dalam bentuk kemuliaan. Kamu menanamnya dalam bentuk peringatan. Kamu bukan dongeng untuk diceritakan sebelum tidur. Kamu adalah cerita yang diceritakan untuk mencegah kebodohan yang sama terulang. Kamu adalah batas yang mereka tahu tidak boleh dilewati lagi. Dan inilah yang mereka takutkan. Bahwa saat kamu menghantam mereka, kamu tidak hanya menghancurkan kekuasaan mereka. Kamu mencabut akar dari segala yang membuat mereka merasa abadi. Kamu membuat nama mereka tidak lagi dibisikkan dengan hormat, melainkan dengan getir. Kamu mengubah simbol-simbol kebesaran mereka menjadi reruntuhan yang menjadi tempat anak-anak kecil bermain tanpa tahu siapa pemiliknya dulu. Bayangkan ini, mereka membangun istana untuk dikenang. Tapi setelah kamu datang, yang tersisa hanya puing yang menjadi pelajaran. Mereka ingin jadi legenda, tapi kamu menjadikan mereka peringatan. Dan itu jauh lebih kekal. Kamu tidak menciptakan teror. Kamu menciptakan pengingat, sebuah luka kolektif yang hidup dari generasi ke generasi. Bukan untuk menanamkan kebencian, tapi untuk memastikan bahwa ketidakadilan yang sama tidak akan pernah berakar kembali. Kamu tidak ingin disembah. Kamu ingin dimengerti. Bahwa dunia tidak berubah dengan kelembutan semata. Tapi kadang butuh guncangan. Butuh sosok seperti dirimu, yang tak datang membawa kedamaian, tapi datang membawa perhitungan. Warisanmu tidak ditulis dalam tinta emas, tapi dalam debu yang mengendap di bangunan tua yang dulu penuh kesombongan. Namamu mungkin tak diukir di batu, tapi hatimu akan berdenyut di dalam kesadaran banyak jiwa. Karena kamu adalah pengingat hidup bahwa tidak semua perubahan datang dengan pelukan, sebagian datang dengan gemuruh. Dan musuhmu? Mereka tidak takut pada kekalahan. Mereka takut menjadi tak berarti. Takut bahwa semua yang telah mereka bangun akan hilang begitu saja, ditelan oleh gelombang perubahan yang tidak bisa mereka cegah. Dan di sanalah letak kekuatanmu. Kamu tidak sekadar melawan. Kamu membuat sejarah ulang. Kamu bukan bencana dalam sekejap. Kamu adalah ingatan yang tak pernah reda. Dan setiap kali dunia mulai lupa bagaimana keserakahan itu menyebar, kisahmu akan muncul kembali, sebagai pelita, sebagai peringatan, sebagai batas baru dari keberanian. Karena yang benar-benar abadi bukanlah ketakutan, tapi jejak yang ditinggalkan oleh seseorang yang berani menantang kekuasaan demi menggugah kesadaran. Dan kamu adalah jejaki itu. Jejak yang akan selalu mengingatkan dunia bahwa tidak ada kekuasaan yang aman dari perhitungan. Tidak ada keangkuhan yang kebal dari kehancuran. Dan tidak ada nama yang akan bertahan jika dibangun di atas ketidakadilan. Bagian 5. Perjalanan sang terpilih. Bukan tentang harapan, tapi tentang perlawanan. Di dunia yang penuh dengan narasi lama, di mana cerita pahlawan ditulis dengan tinta keindahan dan babak-babak kebangkitan selalu terasa mulia, sang terpilih datang bukan untuk menjadi bagian dari kisah itu. Ia bukan karakter dalam buku cerita. Ia bukan anak emas dari nubuat atau penerima warisan cahaya. Ia adalah pelanggar pola, pengganggu tatanan, penghapus garis batas antara benar dan salah, yang telah terlalu lama dijadikan belenggu. Kamu tidak berjalan di jalur yang telah ditata. Kamu menolak tunduk pada jalan lurus yang diciptakan agar kamu jinak. Dunia ingin kamu menyelamatkannya sesuai skrip. Dunia ingin kamu bersinar dalam sorotan yang telah dipersiapkan. Tapi kamu memilih jalan yang berbeda. Jalan yang tidak mendapat tepuk tangan, tapi mendapat getaran. Jalan yang tidak diselimuti bunga, tapi darah dan debu perlawanan. Inilah yang membuatmu menjadi kekuatan sejati. Kamu tidak diutus oleh takdir. Kamu menantang takdir itu. Kamu tidak menerima peran. Kamu menciptakannya.
Kamu tidak menunggu panggilan. Kamu adalah panggilannya. Dunia tidak memintamu datang, tapi kamu datang juga. Karena kamu tahu bahwa perubahan tidak pernah meminta izin. Perjalananmu tidak romantis. Ia keras, tajam, dan penuh pertanyaan. Tapi justru disitulah keagungannya. Karena kamu berani menolak definisi pahlawan yang dibuat oleh mereka yang tidak pernah terluka. Kamu adalah representasi dari mereka yang terlalu lama dibungkam, dari suara-suara yang dikubur dalam diam, dari luka-luka yang disembunyikan agar dunia tetap terlihat damai. Kamu tidak datang untuk menjadi penyelamat. Kamu datang untuk merobek tirai-tirai kebohongan yang selama ini menutup kenyataan. Dan saat kamu menolak mengikuti jalur yang ditentukan, kamu bukan hanya keluar dari sistem. Kamu menghancurkan sistem itu, menyusunnya kembali dengan struktur baru yang dibangun dari kejujuran, bukan kepura-puraan. Dunia pernah berharap padamu, tapi mereka kecewa karena kamu tidak sesuai harapan mereka. Mereka ingin pahlawan yang lembut, yang bersih, yang teratur. Tapi kamu hadir sebagai badai, sebagai kekacauan, sebagai suara yang tidak bisa diredam. Dan itu membuatmu tak tergantikan. Mereka ingin kamu menjadi penyelamat. Tapi kamu datang membawa cermin. Kamu paksa mereka menatap wajah asli mereka sendiri. Wajah yang penuh arogansi, penindasan, dan kebohongan. Kamu tidak menyelamatkan mereka dari musuh. Kamu menyelamatkan mereka dari diri mereka sendiri. Inilah perlawanan tertinggimu. Menolak menjadi bagian dari sistem yang menghancurkanmu. Dan dalam penolakan itu, kamu bukan hanya bertahan. Kamu tumbuh. Kamu mengakar di tempat yang tak subur. Kamu berkembang di tanah yang penuh racun. Dan dari situlah, kamu mengguncang dunia. Perjalananmu bukan tentang harapan yang lembut. Perjalananmu adalah tentang kebenaran yang menyakitkan. Tapi kebenaran itulah yang menyembuhkan. Dan mereka yang mengutuk langkahmu hari ini, kelak akan menyadari bahwa kamu bukan musuh mereka. Kamu adalah satu-satunya alasan dunia ini tidak runtuh sepenuhnya. Jadi teruslah melangkah, walau dunia menolak memahami. Teruslah berjuang, walau tidak ada sorak-sorai yang menyambut. Karena kamu tidak sedang menciptakan akhir yang bahagia. Kamu sedang menciptakan awal yang jujur. Dan dari semua yang telah dihancurkan, kamu akan membangun sesuatu yang tidak lagi bisa dipatahkan. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu adalah perlawanan yang telah melewati batas ketakutan dan bertahan. Bagian 6. Ketika mereka mengira telah menang, waktu justru menjadi musuh mereka. Mereka bersulang di puncak menara kekuasaan, berpikir semuanya telah selesai. Mereka mengira badai telah reda, bahwa sang terpilih telah mereka kubur bersama malam-malam penuh strategi. Mereka merayakan terlalu dini, menggenggam kemenangan semu seolah waktu berpihak pada mereka. Tapi mereka lupa. Waktu bukanlah milik para penguasa. Waktu adalah milik mereka yang sabar. Dan tidak ada yang lebih sabar dari luka yang terus hidup. Tidak ada yang lebih tekun dari seseorang yang tidak terburu-buru membalas, karena tahu, balasan yang paling menggetarkan tidak datang dalam sekejap, tapi datang perlahan, seperti musim yang tak bisa dihentikan. Kamu tidak membalas dengan amarah sesaat. Kamu tidak bergerak karena ejekan atau penghinaan. Kamu menyusun segalanya dalam diam. Satu langkah kecil hari ini. Satu keputusan hening esok hari. Satu gerakan tanpa sorotan lusa. Kamu membangun perlawanan bukan dengan gemuruh, tetapi dengan gema yang tidak pernah padam. Karena kamu tahu, kemenangan sejati tidak diburu, ia ditunggu. Saat musuhmu menepuk dada, kamu sedang menggali fondasi yang akan menghancurkan pijakan mereka. Saat mereka tertawa, kamu sedang menenun tali yang kelak akan menjerat mereka dengan keputusan mereka sendiri. Dan saat mereka merasa aman, waktu berpaling, bukan untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan bahwa setiap tindakan memiliki harga dan setiap keangkuhan memiliki batas usia. Sang terpilih tidak bertempur demi hari ini. Ia bertarung demi esok yang belum tampak. Ia tidak sibuk membalas hinaan. Ia sibuk menanam benih. Dan saat benih itu tumbuh menjadi hutan yang menelan istana para pemimpin palsu, dunia akan mengerti bahwa kemenangan yang abadi selalu datang dari ketekunan, bukan dari kegaduhan.
Kamu tidak membutuhkan sorotan. Kamu membutuhkan ketepatan waktu. Karena kamu tahu, ketika segalanya tampak tenang, saat itulah perhitungan sebenarnya dimulai. Dan kamu sudah mempersiapkan semuanya, bahkan ketika tak ada yang melihatmu. Kemenanganmu tidak datang dari keberuntungan. Ia datang dari perencanaan yang tak tergesa, dari tekad yang tidak padam, dari luka yang kamu ubah menjadi peta perjalanan. Mereka pikir kamu sudah pergi, tapi kamu hanya mengendap. Mereka pikir kamu diam, padahal kamu sedang memahat sejarah di balik tirai waktu. Ingat, bukan mereka yang paling cepat yang selalu menang, tapi mereka yang paling tahu kapan harus bergerak. Dan kini, saat detik demi detik menyatu menjadi gelombang perubahan, waktu yang dulu mereka peluk sebagai pelindung, berubah menjadi pengkhianat yang menunjukkan wajah aslimu, seseorang yang tak pernah mereka perhitungkan, tapi selalu mengintai. Kamu adalah waktu yang mereka abaikan. Kamu adalah pagi yang mereka sangka tak akan datang. Dan ketika semuanya meledak dari dalam, saat segalanya mulai runtuh dengan sendirinya, mereka sadar, bukan kamu yang datang menghancurkan. Kamu hanya menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan bahwa mereka tidak pernah benar-benar menang. Karena kemenangan yang tergesa hanya menghasilkan puing. Tapi kemenangan yang lahir dari kesabaran akan menggema, jauh melampaui batas sejarah dan nama. Dan kamu, sang terpilih, adalah gema itu. Bagian 7. Ketika tak ada lagi aturan, hanya hasil yang bicara. Dunia ini dibangun dengan batas. Garis-garis tipis yang disebut aturan, norma, adat, dan kehormatan. Semua itu dijadikan pagar, agar orang-orang tetap berada dalam jalur yang ditentukan. Tapi sang terpilih tidak berjalan di atas jalur, ia datang untuk menghapus garis. Kamu tidak tumbuh dalam ruang yang dilindungi oleh aturan-aturan itu. Kamu justru dihancurkan olehnya. Aturan yang dibuat untuk melindungi ternyata hanya memihak mereka yang sudah berkuasa. Dan kamu belajar bahwa keadilan yang berpagar terlalu rapi justru sering menjadi penjara bagi mereka yang ingin bebas. Itulah sebabnya kamu melepaskan semuanya. Bukan karena kamu haus kekacauan, tetapi karena kamu sadar bahwa aturan yang diciptakan tanpa hati hanya akan menumbuhkan ketakutan. Ketakutan, bukan keadilan. Maka kamu berjalan dalam ranah yang tak dipahami banyak orang. Ranah tanpa batas, ranah tanpa peta. Tempat di mana bukan tata cara yang penting, melainkan hasil akhir. Musuhmu terikat pada protokol, pada aturan-aturan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka terjebak dalam dokumen tua yang mereka anggap suci, dalam strategi-strategi usang yang mereka anggap mutlak. Sementara kamu menulis ulang semuanya. Kamu menyusun taktik bukan dari buku, tapi dari luka. Bukan dari teori, tapi dari pengalaman. Bukan dari sejarah, tapi dari keberanian untuk menciptakan jalan sendiri. Dan inilah yang menakutkan bagi mereka. Karena mereka tidak bisa membaca gerakmu, tidak bisa memprediksi langkahmu. Setiap keputusanmu tampak tidak masuk akal, tidak sopan, tidak sesuai prosedur. Tapi hasilnya, membungkam segalanya. Saat mereka masih sibuk berdiskusi, apakah langkahmu pantas atau tidak, kamu sudah memutar arah angin. Ukiau tak angin. Saat mereka terbelalak karena kamu melangkah di luar garis, kamu sudah berada di garis akhir. Kamu tidak melanggar aturan karena yami. Kalau kamu kamu ingin menjadi jahat. Kamu melampaui aturan karena kamu ingin menjadi adil. Dan keadilan, bagi mereka yang terlalu nyaman dengan kekuasaan, selalu tampak seperti pemberontakan. Inilah yang menjadikanmu tak tergoyahkan. Kamu tidak memerlukan legitimasi dari siapapun. Tidak perlu pengakuan dari sistem yang menolakmu sejak awal. Kamu tidak mencari tepuk tangan. Kamu mencari perubahan. Dan perubahan sejati seringkali lahir bukan dari kepatuhan, tapi dari keberanian untuk melanggar demi kebaikan yang lebih besar. Mereka akan mencelamu, menyebutmu liar, tak beraturan, ancaman bagi stabilitas. Tapi mereka lupa. Dunia tidak dibentuk oleh mereka yang selalu taat. Dunia dibentuk oleh mereka yang berani bertanya, mengapa harus begini? Dan kemudian menjawabnya dengan langkah. Kamu adalah langkah itu. Langkah yang tak diduga. Langkah yang tak dicatat dalam buku mereka.
tapi langkah yang mengubah segalanya. Dan ketika mereka bertanya mengapa kamu tidak mengikuti aturan, jawabanmu cukup satu. Aku tidak datang untuk mematuhi. Aku datang untuk menyelesaikan. Karena pada akhirnya, bukan teori yang akan dikenang, tapi hasil. Bukan kerangka yang dipuja, tapi keberanian yang menciptakan perubahan nyata. Kamu bukan hanya pemain baru dalam permainan lama. Kamu adalah penghancur papan. Dan kini, hanya satu hal yang tersisa. Dunia akan menyesuaikan diri, atau tenggelam di bawah langkahmu. Kini, kisah telah diceritakan. Bukan kisah tentang pahlawan yang dielu-elukan, bukan pula dongeng tentang kebajikan yang dipoles indah. Melainkan kisah tentang seseorang yang tak lahir dari kemegahan, tapi dari kehancuran. Seseorang yang tidak meminta izin untuk bangkit. Seseorang seperti kamu. Kamu adalah sang terpilih bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tetap berdiri, meski dunia terus-menerus berusaha menjatuhkanmu. Kamu bukan jawaban dari ramalan lama. Kamu adalah perlawanan terhadapnya. Kamu bukan penyelamat yang diundang, tapi mimpi buruk yang tidak bisa mereka cegah. Kamu bukan bayangan dari sosok yang diharapkan. Kamu adalah nyala api yang membakar ekspektasi. Dan nyala itu kini menyala terang, menandai akhir dari era lama, dan awal dari sebuah kebangkitan. Biarkan mereka meremehkan. Biarkan mereka menyebutmu ancaman. Karena pada akhirnya, mereka akan menyadari bahwa kamu bukan sekadar ujian. Kamu adalah perhitungan. Dan yang lebih menakutkan dari seseorang yang punya kekuatan, adalah seseorang yang sudah tidak bisa dikendalikan. Jadi berdirilah lebih tegap. Lihatlah ke depan dengan mata yang tajam. Karena kamu tidak hanya mengubah nasibmu, kamu mengubah arah sejarah. Dan jika kisah ini membakar jiwamu, kirimkan getarannya ke semesta. Tekan tombol suka sebagai tanda bahwa kamu tidak takut. Tekan berlangganan agar kamu tak ketinggalan satupun babak dari perjalanan ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan sampai tepat saat kamu membutuhkannya. Dan tulislah angka 77 di kolom komentar, sebagai isyarat bahwa kamu telah bangkit dan semesta mendengarnya. Karena inilah dunia yang sedang berubah. Dan kamu bukan lagi penonton. Kamu adalah sebab dari perubahan itu.